Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang TO mini himpunan, ya. Nah, sebelum kita membahas, saya ada sedikit informasi bahwa saya telah membuat grup di Telegram untuk men-share semua TO yang kita kerjakan. Insya Allah setiap minggu satu kali TO. Biasanya itu hari Sabtu mulai jam 5 sampai jam 9 malam. Hanya di grup itu ya. Nah, untuk ketentuannya nanti silahkan lihat di deskripsi untuk join ke grup Telegramnya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Oke, kita ke soal nomor 1. Soalnya gini, Mei mengajar satu kelas yang terdiri dari 30 murid, 14 diantaranya perempuan. Dia tahu bahwa 22 murid itu tidak kidal. Nah, berapa jumlah murid perempuan yang ini bukan kidal ya, tapi tidak kidal juga. Nah, jadi tadi total muridnya itu kan 30. Berarti laki-lakinya kan perempuannya itu 14, berarti 30 dikurang 14. Nah, laki-lakinya berarti 16. Nah, karena yang ditanyakan berapa jumlah minimum anak perempuan yang kidal, berarti kita anggap laki-lakinya itu tidak kidal semua. Ya. Nah, karena jumlah yang tidak kidal itu 22, berarti perempuan yang tidak kidal, PTK perempuan tidak kidal itu adalah 22 dikurangi 16. Jadi jawabannya 6. Karena yang ditanyakan minimum, berarti anggap aja laki-lakinya semuanya tidak kidal. Nah, berarti kan nanti dapat perempuannya itu paling sedikit. Oke? Oke, soal nomor 2. Sekarang buah hanya berisi apel, jeruk, dan mangga. Buahnya semua apel kecuali 4 buah. Ya, jadi di keranjang itu semuanya apel kecuali 4 buah. Dan semuanya jeruk kecuali 5 buah. Dan semua mangga kecuali 7 buah. Berapa banyak buah yang ada di dalam keranjang? Nah, misalkan di sini apel saya misalkan A, dan jeruk itu C, dan mangga itu M. Nah, dari kalimat semua apel kecuali 4 buah, berarti 4 buah itu adalah jeruk sama mangga. Jadi jeruk ditambah mangga itu 4. Nah, semua jeruk kecuali 5 buah, berarti apel ditambah mangga itu adalah 5 buah. Nah, terakhir semua buah mangga kecuali 7 buah, berarti apel ditambah jeruk itu adalah 7 buah. Nah, ini kita tambahkan. Itu didapatkan bahwa 2 apel ditambah 2 mangga ditambah 2 jeruk itu sama dengan 9 ditambah 7 itu adalah 16. Berarti apel ditambah mangga ditambah jeruk itu sama dengan 8. Berarti banyaknya buah yang ada di keranjang itu 8. Oke, soal nomor 3. Survei terhadap 80 siswa ditemukan bahwa 42 diantaranya mengenakan pakaian merah dan 34 memakai pakaian hijau. Selain itu 27 tidak mengenakan pakaian merah atau hijau. Berapakah jumlah siswa yang memakai merah, hijau, atau merah dan hijau? Nah, caranya gini. Ada 80 siswa, jadi totalnya 80. Nah, yang memakai merah itu kan 42. Yang memakai hijau itu berarti ditambah 34. Nah, yang memakai keduanya itu kita tidak tahu, berarti kita kurangi X. Lalu, yang tidak memakai merah atau hijau berarti ditambah 27. Nah, perhatikan yang saya kurung itu adalah A ditambah B dikurangi A irisan B. Nah, ini sama dengan yang ditanyakan di soal. Oke. Nah, berarti ini tinggal tambah 27 sama dengan 80. Berarti ini saya misalkan X berarti 80 dikurangi 27.
berarti X sama dengan 53. Jadi jawabannya yang B. Itu ya. Oke, yang nomor 4, 100 siswa mengikuti kuis dengan 3 soal mudah. Dengan 3 tipe soal, yaitu mudah, sedang, dan sulit. 52 siswa menyelesaikan soal mudah, 35 menyelesaikan sedang, dan 32 menyelesaikan soal sulit. Nah, 37 tepat menyelesaikan 2 dari 3 jenis, dan 10 menyelesaikan ketiga jenis. Yang ditanyakan, yang tidak menyelesaikan satu pun itu ada berapa? Itu ya. Pertama-tama kita cari dulu yang berapa banyak siswa yang menyelesaikan 2 jenis soal ya dari ketiga itu. Nah, kalau di diagram tepat 2 berarti dia jumlah dari yang ini sama ini. Nah, tapi rumusnya itu biasanya kan yang mudah ditambah yang sedang ditambah yang sulit dikurangi total semua yang dua-duanya. Nah, kata-katanya dua-duanya bukan tepat 2, berarti maksudnya adalah total ini ditambah ini ditambah ini. Berarti karena tepat dua-duanya itu masih yang luar, berarti kurang ditambah yang dalam. Nah, yang dalam itu totalnya, yang suka ketiganya itu 10. Berarti total yang suka duanya, berarti total yang suka 2 jenis, yang benar 2 jenis, itu berarti 37 ditambah 3 kali 10. Dari mana? Karena di sini ada 3. Di sini ada 10, sama dengan berarti 67. Nah, berarti yang tidak menyelesaikan satu pun, nah rumusnya berarti adalah 100 sama dengan 52 ditambah 32 ditambah 32. Nah, ini yang ini 35 satunya. 32 35. Lalu dikurangi 67 ditambah 10 ditambahkan X gitu ya. X itu yang tidak suka satu pun, itu rumusnya kan. Nah, berarti 100 sama dengan, nah ini kan bisa dicoret tuh. Berarti kan 62 ditambah X. Nah, berarti X-nya itu sama dengan kan 100 dikurangi 62. Nah, itu sama dengan 38. Berarti jawabannya yang A. Yang tidak mengerjakan satu pun soal jenis itu ada 38. Gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 5. Soalnya gini. A itu yang berkaki 4 ya. B itu binatang. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5, kita ingat Morgan's Law. Dia bilangnya bahwa A komplement digabung B komplement itu sama dengan A diiris B komplement, ya. Nah, kalau A iris B berarti dia berkaki 4 dan binatang. Berarti kan totalnya ada. Nah, cara mencari A iris B komplement itu adalah semesta dikurangi A iris B, gitu ya. Nah, semestanya itu ada 12 dikurangi A iris B. A iris B itu adalah yang berkaki 4 dan binatang, gitu ya. Berkaki 4 dan binatang ada berapa? Ada 1, yaitu rusa, harimau, dan kuda. Berarti dikurangi 3, berarti jawabannya 9. Berarti yang C. Itu ya. Oke, kita ke soal nomor 6. Nah, 6 itu adalah di rak lemari Sveni itu ada 10 bumbu untuk sarapan, 8 untuk makan siang atau malam, dan 12 itu untuk dessert atau pencuci mulut. Nah, sekarang kita buat diagramnya dulu. Nah, di sini ada 10 itu bumbu sarapan ya. Nah, yang ke nomor 2 itu adalah makan siang atau malam.
Nah, yang di bawah itu adalah pencuci mulut, t-shirt. Nah, dari semua bumbu, tepat setengah dari bahan makanan untuk sarapan itu juga bisa digunakan untuk makan siang. Jadi tepat setengah berarti yang di dua-duanya ini itu ada 5 totalnya. Ini berarti ada 5. Dan setiap bumbu untuk hidangan penutup bisa juga digunakan untuk makan siang dan makan malam. Jadi nanti 12 itu bisa digunakan di sini ya. Itu 12. Yang sudah jelas tadi kan setengah, itu berarti di sini itu 5. Ya kan? Nah, karena di sini yang makan, yang sarapan kan 10 totalnya. Yang siang kan 8. Berarti nanti 3 itu bisa di sini. Gitu ya. Nah, karena sudah ada 8, kan dessertnya ada 12 tuh. Kan sisa 4, ya kan? Nah, di sini yang di ketiga-tiganya ini. Nah, ini karena ini 12 berarti misalkan sini 4 berarti di sini 0. Yang satunya misalkan 0, nah di sini kan 4 gitu ya. Nah, kalau di sini sudah 4 berarti di sini kan tadi 5 tuh, berarti tinggal 1. Nah, kalau tadi yang di sini itu 0 berarti yang di atasnya kan 5 gitu ya. Nah, sekarang kita total yang hijau sama yang merah. Jadi sama yang merah. Nah, yang merah itu totalnya ada 5 tambah 3. Nah, 5 tambah 3 itu include karena dia selalu ada. Oke. Ditambah yang merah 1 tambah 4. Berarti totalnya ada 13. Sedangkan yang hijau itu ada 8. Langsung saja 8 ya, karena 8 udah otomatis. Ditambah 5 tambah 4. Berarti tambah 9 yaitu 17. Nah, berarti selisihnya antara maksimum berarti ini max, ini min. Berarti selisihnya itu ada 4. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Karena 17 dikurangi 3 itu 4. Oke. Oke, soal nomor 7. Mela mengatakan kebenaran itu 60% dari total ucapannya, sedangkan Desi mengatakan kebenaran itu 90% dari total ucapannya. Nah, berapa persen mereka cenderung saling bertentangan untuk mengatakan suatu fakta yang sama? Oke, langkah pertama kita cari dulu berapa persen mereka jujur ketika jujur bersama-sama. Jadi ketika jujur kebenaran itu ada berapa persen? Jadi 60 dikali 90 per 100 sekali 100. Nah, berarti ada 54%. Ya. Ini coret sama ini coret sama ini kan 6 kali 9 kan 54. Per 100 kan 54%. Nah, ketika bohong, nah berarti Mela bohong itu kan 40%. 40 per 100 dikali 10 per 100. Jadi ada 4%. Berarti mereka sama berkata jujur atau bohong sama-sama itu totalnya itu adalah 58%. Nah, mereka berarti yang bertentangan itu ada 100% dikurangi 58%. Jadi saling bertentangannya ada segitu. Berarti 42%. Jadi yang C. Oke, soal nomor 8. Dalam kelompok terdiri dari 52 siswa, 38 mengambil fisika dan 47 mengambil kimia. Jika X dinyatakan banyaknya siswa yang mengambil pelajaran fisika dan kimia, maka kemungkinan rentang X adalah A kurang dari X kurang dari B. Maka B min A itu berapa? Ya. Berarti 52 sama dengan 38 ditambah 47 dikurangi X. X itu yang suka keduanya ya. Nah, ini di total itu ada 85 dikurangi X sama dengan 52. Berarti X-nya itu adalah 85 dikurangi 52 yaitu 33. Nah,
Kemungkinan yang pertama ini. Kemungkinan yang kedua itu ketika yang mengambil fisika itu semuanya itu juga mengambil kimia, ya. Itu kemungkinan keduanya. Jadi rentangnya itu adalah 33 kurang dari X kurang dari 38. 38 itu didapat dari yang fisika ini. Jadi yang fisika itu ngambil kimia semua. Berarti ini berarti B, yang ini A. Berarti B min A itu sama dengan 38 dikurangi 33, yaitu 5 yang D. Oke. Ya, nomor 9. Setelah ujian nasional yang melelahkan, diumumkan bahwa 70 siswa itu lulus matematika dan 60 siswa itu lulus sains. Berapa persentase minimum siswa yang lulus keduanya? Jadi 100%. Jadi yang siswa lulus 100% itu sama dengan 70% ditambah 60% dikurangi keduanya. Jadi kan 130% dikurangi X sama dengan 100%. Jadi jawabannya X-nya itu adalah 30% yang B. Gitu ya. Oke, yang nomor 10, di lokasi konstruksi, Norman bertugas mempekerjakan pekerjaan terampil di proyek tersebut. 80 kandidat ia wawancarai, menemukan 45 pelukis, 50 tukang listrik, 50 tukang pipa, dan 15 memiliki keterampilan di ketiga bidang. Semua yang memiliki keterampilan setidaknya satu. Nah, jika dia mempekerjakan semua orang yang ahli di dua bidang, berapa banyak kandidat yang dipekerjakan? Ini caranya, karena yang memiliki ketiga bidang itu 15, berarti sisanya untuk yang lukis itu adalah 45, kita kurangi 15, itu adalah 30. Nah, lalu untuk yang tukang pipa itu berarti 50, kita kurangi 15, itu adalah 35. Nah, untuk yang tukang listrik itu 50 juga dikurangi 15 sama dengan 35. Ini kalau ditotalkan 100. Nah, sedangkan yang di kandidatnya hanya 80. 80 15 suka ketiganya. Berarti sisanya itu kan berarti kan 80 kita kurangi 15 dulu. Berarti ada 65. Berarti yang ahli di dua bidang 2B itu adalah 100 dikurangi 65, yaitu 35. Berarti yang B. Itu ya. Oke, nomor 11, dalam UAS 80% siswa ujian lulus dalam bahasa Inggris, 85 matematika, sementara 75 lulus matematika dan bahasa Inggris. Nah, jika ada 45 siswa gagal di kedua mata pelajaran tersebut, tentukan jumlah total peserta ujian. Nah, ini kalau semuanya kan berarti 100% ya. Nah, persenannya kita hilangkan dulu. Nah, yang lulus bahasa Inggris kan 80 ditambah 85 itu matematika dikurangi 75 ditambah X. Nah, berarti ini sama ini kan dicoret jadi 10, berarti kan 90 tambah X sama dengan 100, berarti X-nya itu kan 10%. Nah, 10% jadi 10% dari total misalkan Y itu adalah 45. Berarti Y-nya itu sama dengan 45 dikali 100 per 10. Nah, berarti sama dengan 450. Jadi yang D. Itu ya. Nomor 12. Pada konferensi pers BKN tentang pengadaan ASN 2021, terdapat 200 jurnalis asing. Dari mereka itu 175 itu bisa berbahasa Portugis, 150 Arab, 180 itu bahasa Inggris, dan 160 itu bisa Cina. Berapa jumlah minimum orang asing yang dapat berbicara keempat bahasa tersebut? Oke, sekarang kita
coba cari, kan totalnya jurnalis 200. Nah, berarti yang tidak bisa bahasa Portugis, berarti tidak bisa Portugis itu kan 200 kurangi 175, itu kan 25. Nah, tidak bisa bahasa Arab itu sama dengan 200 kurangi 150, berarti 50. Nah, yang tidak bisa bahasa Inggris itu ada 200 kurangi 180, itu ada 20. Yang tidak bisa bahasa Cina itu ada 200 dikurangi 160. Nah, itu 40. Nah, ini kalau di total itu dapatnya adalah 135. Nah, 135 ini adalah orang yang tidak bisa berbahasa minimal satu bahasa dari keempatnya itu. Nah, karena yang ditanyakan minimum dapat berbicara 4 bahasa, berarti jawabannya adalah 200 kita kurangi 135, berarti ada 65 orang yang dapat berbicara keempat bahasa minimum. Oke. 135 itu jumlah maksimum yang bisa berbicara satu bahasa minimal. Ya. Berarti yang tidak bisa, yang bisa bicara 4 bahasa berarti kan di luarnya ini. Tuh, paham ya? Oke, nomor 13. Ada 35 siswa di kelas TIU, 57 siswa kelas TWK, 63 kelas siswa TKP. Tentukan jumlah siswa yang berada di kelas TIU atau TWK atau TKP jika ketiga kelas berlangsung di jam dan hari yang sama. Nah, yang ditanyakan itu adalah TIU gabung TWK gabung TKP. Perhatikan, ini kan kelasnya berlangsung di jam dan hari yang sama. Berarti totalnya siswa, berarti totalnya adalah TIU kan 35. Ditambah TWK-nya ada 57. Tambah TKP-nya itu adalah 63. Berarti totalnya 120. Ini 120 ditambah 35 itu adalah 155. Berarti yang D. Oke? Gitu ya, nggak perlu dikurangi yang di kelas TIU, TWK, dikurangi lagi kelas itu kan tidak ada. Kenapa? Karena berlangsung di jam dan hari yang sama. Oke, soal nomor 14. Dalam suatu kompetisi, sekolah memberikan medali dalam berbagai kategori. 36 dalam tari, 12 medali dalam drama, dan 8 medali dalam musik. Jika total medali diperoleh sebanyak 45 orang, dan hanya 4 orang yang mendapat medali dari ketiga kategori tersebut. Jadi 4 orang itu dapat medali di ketiga kategori, ya. Berapa banyak medali yang diperoleh tepat oleh 2 kategori, ya. Nah, ini caranya 45 itu orangnya yang dapat. Terus 36 itu medali tari, ditambah 12 itu medali drama, ditambah 18 medali musik, ditambah 4 orang dikurangi X, dikurangi medali yang didapatkan oleh 4 orang itu. Berarti kurangi 4 dikali 3. Ini caranya. Berarti dapatkan 45 ini adalah 30 ditambah 40 70 dikurangi X dikurangi 12, berarti 70 dikurangi 12 itu ada 58. Ini 45 dikurangi X sama dengan 45, berarti X sama dengan 58 dikurangi 45, yaitu ada 13, gitu ya. Jawabannya yang B. Oke. Kita ke soal terakhir, soal nomor 15. Soalnya seperti ini. Setiap siswa di kelas yang terdiri dari 40 orang itu memainkan setidaknya satu permainan antara catur, karambol, atau bridge. Nah, ada 18 orang yang bermain catur, 20 orang bermain bridge, dan 27 bermain karambol.
Nah, 7 bermain catur dan bridge, 12 bermain bridge dan karambol, dan 4 bermain ketiganya. Nah, tentukan siswa yang bermain karambol dan catur tetapi tidak bridge. Gitu ya. Nah, total kan 40 tuh. 40 sama dengan 18 yang bermain catur ditambah 20 yang bermain bridge ditambah 27 yang bermain karambol dikurangi 7 yang bermain catur dan bridge ditambah 12 bridge dan karambol. Nah, ditambahkan X. X itu apa? Yang bermain catur dan karambol. Lalu ditambah 4 yang bermain ketiganya. Nah, berarti totalnya ini ada berapa? 18, 38, 38 tambah 27 itu ada 65 tambah 4 itu 69. 69 dikurangi 19 dikurangi X kan min dikali plus kan min. 19 dapat dari mana? Dapat dari 7 ditambah 12. Ini sama dengan 40. Jadi 50 min X itu sama dengan 40. Berarti X-nya itu adalah 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Nah, 10 ini itu yang bermain karambol dan catur. Tapi dia ada kemungkinan bermain juga bridge. Kan yang kalau di diagram Venn kan, nah ada yang di ketiganya ini kan. Nah 10 itu total semuanya. Berarti yang tanpa bridge berarti adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang B. Ya. Kalau 10 itu ada kemungkinan yang bermain bridge juga. Berarti nanti dikurangi yang ketiganya. Berarti kurangi 4 sama dengan 6. Itu ya. Oke, cukup sampai sekian pembahasan soal kali ini. 15 soal saja. Insya Allah kalau soal hitung-hitungan ada 15, nanti kalau soal yang tidak hitungan mungkin ada 20. Itu ya. Sampai di sini. Kalau nanti pengen join ke grup Telegram saya, nanti tolong dibaca di kolom deskripsi, di situ ada langkah-langkahnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka dan komen kalau ada yang kurang tepat ya. Dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.